Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Purnamasari akan menjelaskan tentang definisi ruang lingkup dan keterkaitan kimia farmasi dengan bidang ilmu lain. Yang pertama, kimia farmasi. Kimia farmasi itu sendiri adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, struktur, modifikasi struktur, sifat fisika kimia obat, untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Ilmu kimia farmasi juga menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis serta menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika dan reaktivitas kimia senyawa obat serta mempelajari identifikasi dan analisis obat-obatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Slide selanjutnya, ruang lingkup kimia farmasi. Lingkup pengembangan kimia farmasi mencakup segala masalah, meliputi yang pertama, senyawa aktif. Senyawa aktif meliputi isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan. Yang kedua, struktur. Struktur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas penggolongan potensial. Yang kedua, mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Yang ketiga, menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Ruang lingkup kimia farmasi yang ketiga, mengembangkan rancangan obat. Yang keempat, mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat fisika kimia dengan bentuk fisiknya. Yang kelima, analisis obat dan uji biologis. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan kimia farmasi dengan bidang ilmu lain. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, diantaranya yang pertama kimia organik, yang kedua biokimia, yang ketiga ilmu farmakologi. Yang pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kimia organik. Kimia organik ini sendiri mempelajari tentang sifat fisik, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khas penentu sifat atau suatu golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain adalah asam karboksilat, gugus fenol, dan alkaloid zatin. Asam karboksilat terdiri asam salisilat dan asam asetil salisilat. Gugus fenol misalnya paracetamol dan antalgin. Sedangkan alkaloid zatin ini adalah kafein serta aminopilin. Yang kedua adalah berkaitan dengan biokimia. Biokimia itu sendiri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi zat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya, denaturasi protein, reaksi enzimatik. Yang ketiga adalah ilmu farmakologi. Ilmu farmakologi mempelajari tentang pengetahuan seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimiawi dan fisikanya, serta farmakokinetik yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang dapat disingkat sebagai ADME sehingga kita mudah mengingatnya, dan farmakodinamik terutama cara dan melakukan mekanisme kerja obat. Selanjutnya adalah obat. Apa itu obat?
Obat itu sendiri adalah zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejalanya. Berdasarkan sumbernya, obat yang dewasa ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, obat alamiah, obat semisintetik, dan obat sintetis. Selanjutnya adalah fase perjalanan obat. Fase perjalanan obat terdiri dari biofarmaseutika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Biofarmaseutika itu sendiri adalah salah satu cabang dari pharmaceutical science yang mempelajari hubungan antara sifat kimia fisika obat atau bahan obat dengan absorpsinya. Selanjutnya, farmakokinetik. Farmakokinetik ini adalah studi yang mempelajari tentang cara kerja obat, waktu perjalanan dan penyerapan obat, serta efek obat terhadap fungsi berbagai organ, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat itu sendiri. Yang ketiga adalah farmakodinamika. Farmakodinamika ini didefinisikan sebagai salah satu studi tentang bagaimana suatu obat bekerja, mempelajari toleransi obat, respon farmakologis, durasi, serta besarnya yang diamati relatif terhadap konsentrasi obat-obatan di lokasi aktif dalam organisme hidup. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.